Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Terpujilah Allah karena kuasa dan kasih-Nya, sehingga kita dapat berjumpa dalam persekutuan ini. Inilah waktunya bagi kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita menghayati saat di mana Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Saat itu, Ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka yang menyaksikannya sujud menyembah kepadanya. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepadanya dengan sukacita dalam tuntunan tema, Aku akan mengirim yang dijanjikan Bapakku. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengimani bahwa ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan yang akan diambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 10 secara berbalasan. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari bumi Kora. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorak. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran.
Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul, Sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Mari berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah mengalami kasih yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, perintah mengasihi untuk kita hayati di dalam sepanjang kehidupan kita, salah satunya dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasih Allah pengikatnya. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita anugerah. Kebangkitan Kristus menjadi bukti karyanya yang agung. Demikian juga dengan momentum kenaikannya ke sorga yang semakin memperlihatkan kepada kita bahwa kitalah umat yang dikasihinya. Namun dalam banyak kesempatan yang diberikan Tuhan, kita sering gagal dalam melakukan kehendak-Nya. Mungkin kita pernah berjanji untuk bertobat, tetapi kita jatuh lagi dalam dosa. Saudara-saudari, kita sangat rapuh dan lemah dalam melaksanakan kehendak-Nya. Marilah dengan rendah hati memohon ampun kepada-Nya. Ampunilah kami ya Tuhan.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dari Mazmur 32 ayat yang pertama sampai kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan. Nats pembimbing dari Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan 7. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hati.
persembahan kita dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dalam sukacita merayakan kenaikan Putra-Mu, Tuhan Yesus, ke surga. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga, yang telah mengutus Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kami juga bersyukur atas pengorbanannya yang mulia di kayu salib dan atas kebangkitannya yang penuh kuasa. Dan kami bersukacita dalam memperingati kenaikannya ke surga untuk menjadi Raja dan pengantara kami. Pada hari ini, kami persembahkan diri kami dan segala yang kami miliki kepadamu sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu dan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Persembahan yang kami berikan ini, kami harapkan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu sebagai wujud ibadah yang sejati dan sebagai tanda pengabdian kami kepadamu. Kami mohon kiranya persembahan kami ini Engkau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami dan keluarga kami, sehingga kami dapat terus setia mengikuti-Mu dalam segala hal. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajari bagian firman Tuhan yang sudah disediakan pada hari ini dalam rangka perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus, menuntun kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih pada hari ini kami sebagai umat-Mu Engkau kumpulkan di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersama-sama mengalami sukacita di dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan kini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari ketidakmampuan kami sebagai umat-Mu dalam kami membaca, dalam hamba-Mu menguraikannya, dan dalam kami bersama-sama menghayatinya. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang sudah dicurahkan itu ya Tuhan, akan memampukan kami untuk dapat membaca, menguraikannya, dan juga menghayatinya seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah siap berada di dalam penghayatan akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu juru selamat kami sampaikan doa ini. Amin.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Pembacaan berikutnya dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus, dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Mari berdiri.
Pembacaan yang selanjutnya dari Kitab Injil menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, lalu pergi di dalam kehidupan kita dengan sukacita dan setia melakukannya. Kure sumangga puang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berada di perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis ini. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Ya, luar biasa karena kita berada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Aku akan mengirim yang dijanjikan Bapakku. Ya. Itulah tema dalam perayaan Hari Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dengan bacaan utama Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Pernahkah kita dijanjikan sesuatu oleh seseorang, tetapi ternyata janji itu tidak ditepati? Mungkin ada orang tua yang menjanjikan sesuatu kepada anaknya, tapi tidak ditepati karena lupa. Sampai suatu saat anaknya mengingatkannya, "Papa, Mama bukannya janji mau mengajak saya jalan-jalan, mau membelikan saya ini, ya. Oh iya, maaf, Papa dan Mama lupa, ya." Pernahkah juga ada kekasih yang berjanji kepada kekasihnya setia, tapi ternyata tidak setia? Putus atau ya selesai.
Dan pernahkah juga ada pemimpin yang berjanji membela rakyatnya, memberikan kesejahteraan kepada kotanya, tapi justru melupakannya? Saya kira banyak ya. Kalau sudah musim-musim mau pemilihan anggota DPR, banyak yang datang memberikan janji-janji kepada rakyat. Tapi tidak semuanya ingat dan menepatinya. Belajar dari realitas ini, bisa dikatakan bahwa janji manusia seringkali rapuh. Tetapi janji Tuhan bagaimana? Ya, ada juga yang percaya sangat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah palsu. Tapi menurut penelitian sebuah lembaga yang meneliti perkembangan kehidupan keagamaan, ekonomi, politik di Amerika, menemukan bahwa 30-40% saja orang yang percaya itu sungguh-sungguh mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu janji yang sangat penting. Janji yang tidak hanya menyentuh para murid saat itu, tetapi juga menjadi sentuhan, kekuatan bagi kita sebagai umat Tuhan dalam perjalanan sejarah kehidupan. Janji ini adalah bahwa aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-49 bacaan kita. Dan aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dengan perkataan ini kita akan bertanyalah, bukankah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri? Ya, benar. Dan itulah yang dikatakan di dalam kitab Efesus pembacaan kita tadi ya. Efesus pasalnya yang pertama. Ya, ayat 15 sampai 23. Situ dikatakan bahwa siapakah itu Bapa? Ya. Kita lihat lagi. Dan ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu Bapa yang mulia itu, ya, Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Nah, janji ini disampaikan dalam rangka menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Allah yang esa yaitu Allah yang satu tapi tiga pribadi dalam karya penciptaan, penyelamatan dan ya penyertaan. Penciptaan dilakukan oleh pribadi Allah, penyelamatan dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus dan penyertaan dilakukan oleh pribadi Roh Kudus. Dan ini bukan janji biasa, ini adalah janji tentang Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat 44 sampai 46, Roh Kudus membuka pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Yesus sebelum ia naik ke surga, ia tidak memberikan senjata, ia tidak memberikan kekuasaan politik atau kekayaan kepada murid-muridnya. Tetapi ia memberikan pengertian akan kitab suci. Ia membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti bahwa semua yang terjadi atas dirinya, penderitaan, kematian, kebangkitan telah dinubuatkan sejak dahulu kala. Tetapi tanpa Roh Kudus, kita hanya bisa membaca firman sebagai literatur, sebagai pengetahuan. Tapi dengan Roh Kudus, kita akan membaca firman Tuhan sebagai suara Allah yang hidup. Seperti yang dikatakan dalam ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Allah
Yesus membuka pikiran murid-murid melalui rohnya. Berbicara tentang orang pintar, ada begitu banyak orang pintar di dunia ini. Tetapi kepintaran tidak menjamin kebahagiaan dan keselamatan. Mungkin ada yang tahu, atau anak-anak sekolah yang tahu, seorang yang bernama Alan Turing. Dialah penemu cikal bakal komputer. Cerdas, luar biasa. Tapi menurut sejarah hidupnya, ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada yang tahu namanya Nicolas Leblanc, ahli kimia jenius. Dia juga mati tragis. Mengapa? Karena mereka hanya memiliki akal, tetapi tidak mengandalkan hikmat dari kuasa Roh Kudus. Segala sesuatu dilihat, dipahami hanya dengan akal pikiran, tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Di sini menjadi realitas bagi kita bahwa kita tidak hanya membutuhkan IQ yang tinggi, kepintaran, kepandaian. Kita butuh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang akan membuat kita mengerti makna hidup dan kebenaran Allah. Karena itu di dalam ayat yang ke-47 dikatakan Roh Kudus mendorong kita untuk memberitakan Injil. Yesus berkata bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan ini adalah misi hidup kita. Bukan hanya tugas para pendeta atau penginjil, tapi semua kita yang percaya. Roh Kudus mendorong kita untuk menyampaikan bahwa pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan pengampunan itu hanya terjadi ketika ada pertobatan yang sejati. Karena itu kita harus ingat bahwa bertobat bukan hanya berhenti dari dosa, tetapi berbalik dan melangkah menuju Kristus. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa misi hidup kita adalah bukan hanya tugas pendeta atau penginjil, tetapi kita semua sebagai orang yang percaya. Maka kita yang sungguh-sungguh sudah menghayati yang namanya pertobatan, ya, kita memberitakan Injil dengan bagaimana memaknai hidup kita secara benar. Ya. Tidak mesti bahwa kita kesana kemari, saudaraku bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Temanku, sahabatku bertobatlah, insaflah, ya. Tidak mesti seperti itu. Tapi bagaimana kita memaknai hidup pertobatan kita itu dengan menjalani kehidupan ini secara baik dan benar. Bukan hanya kita tekun di dalam membaca firman Tuhan, tapi bagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca itu kita mohonkan kepada Roh Kudus agar kita dapat berlakukan di dalam hidup ini. Bagaimana menghadirkan kasih yang nyata di tengah-tengah kehidupan bersesama. Ya. Mengampuni orang yang menyakiti kita, membantu orang yang membutuhkan kebutuhan kehidupan apa yang bisa kita bantukan. Tenaga, pikiran, pengetahuan, materi, waktu, kehadiran, dan sebagainya. Kita bayangkan, bila seseorang yang telah berbalik dari jalan yang salah, tetapi setelah dia berbalik, dia diam di tempat. Itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati adalah ketika kita sudah berbalik dan kemudian kita berjalan menurut jalan Tuhan. Dan inilah yang Roh Kudus kerjakan. Bahwa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Dia akan memerintah kerajaan dunia ini di dalam kehendaknya. Dan roh yang dijanjikannya itu akan memberikan kita keberanian, kemampuan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, mengakui dengan penuh kerendahan hati segala kesalahan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kita. Ya, kadang ada orang berani
Tuhan, ampuni salah dan dosaku. Tapi dengan sesama yang sudah dilukainya, dia tidak mau. Karena dia gengsi, dia malu. Nah, ini belum bertobat ya. Melangkah dalam terang Kristus, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Ayat yang ke-48, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi. Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, murid-murid melihat langsung karya Kristus. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak melihat secara langsung? Jawabannya adalah bahwa Roh Kuduslah yang menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Sejak kita percaya kepadanya, memberikan hidup kita kepadanya untuk dituntun olehnya sampai selama-lamanya. Kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi Roh Kudus menghadirkan Yesus secara nyata dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita tekun di dalam mempelajari firman-Nya, bagaimana kita tekun di dalam berdoa, bagaimana kita melakukan semua yang dikehendakinya. Maka itulah bahwa Yesus Kristus hidup nyata di dalam diri kita. Yohanes berkata di dalam ayatnya, dalam pasal 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah Kristus ajarkan. Menjadi saksi bukan berarti harus menjadi pengkhotbah. Menjadi saksi artinya kita mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan pengampunan, mencerminkan kuasa, bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupku, sehingga kalaupun ada masalahku, aku tidak putus asa, aku tetap semangat beribadah. Walaupun ada masalah, belum punya pekerjaan, belum dapat teman hidup, belum dapat anugerah anak, putra-putri, aku tetap semangat di dalam hidupku. Memuji memuliakan nama Tuhan dan berbagi kehidupan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan karena itu setiap orang wajib bersaksi melalui perkataan, sikap, dan juga keputusan-keputusan setiap hari. Ya. Roh Kudus membawa berkatnya Tuhan Yesus bagi hidup kita, ayat 50-53. Sebelum naik ke sorga, Yesus memberkati murid-muridnya, dan sejak itu hidup mereka sudah berbeda. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita besar, terus-menerus memuliakan Allah. Awalnya mereka penuh dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Waktu Yesus sudah bangkit, mereka bilang, apa yang harus kita kerjakan? Petrus mengatakan, aku akan pergi menjadi nelayan lagi. Lalu yang lain berkata, aku juga ikut. Tapi sekarang ketika Yesus sudah naik ke sorga, mereka kembali dengan penuh sukacita memuji Allah terus menerus. Di sini kita mau diingatkan. Firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita semua tidak lupa bahwa berkat Tuhan bukan sekedar uang, jabatan, atau kelancaran, tetapi kehadiran Allah yang menyertai, kekuatan dan penghiburan, pekerjaan Allah yang nyata melalui kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syukur kita bahwa Yesus naik ke sorga
tidak berarti dia meninggalkan kita. Tetapi dia mengirimkan rohnya, roh Allah untuk menyertai kita. Karena memang dia harus kembali kepada kemuliaannya, yaitu di surga. Dia meninggalkan kemuliaan itu hanya untuk membuktikan bahwa ia sungguh mengasihi kita sehingga ia harus mati di atas kayu salib. Tapi setelah penugasan itu selesai, maka dia harus kembali ke asalnya, yaitu ke surga, ke tahtanya, untuk menyatakan pemerintahannya berdasarkan kehendaknya melalui kehadiran kita sebagai murid-muridnya. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan telah menjanjikan, mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi ingat, ya, ingat, baca baik-baik Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku dan engkau melakukan firman-Ku, maka aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan roh kebenaran kepadamu yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Ya. Jadi bila menginginkan mengalami senantiasa penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus, juga harus komitmen menunjukkan kasih yang besar di dalam hati kita kepada Tuhan dengan setia melakukan firman-Nya. Ya. Karena Roh Kudus itu hanya memimpin orang yang mau menyesali perbuatannya. Dia menobatkan kita, membaharui kita. Tapi kalau orang yang masih mau keras kepala, tidak mau diarahkan oleh Roh Kudus, kita akan tidak bisa merasakan kuasanya. Kalau kita datang kepadanya, Tuhan, baharuilah aku melalui Roh Kudus-Mu. Dan tuntunlah aku dengan Roh Kudus-Mu supaya aku setia di dalam firman-Mu. Maka disitulah kita akan merasakan bagaimana penyertaannya yang kekal itu luar biasa di dalam hidup ini. Mari masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Dan kami sudah mengaminkan itu di dalam diri kami. Roh Kudus-Mu lah yang sudah menghantar kami sampai kepada titik ini. Untuk terus mengagungkan nama-Mu, berada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang sudah menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mati dan bangkit bagi kami. Dan kini roh yang dijanjikan itu telah kami alami. Karena itulah yang membawa kami untuk bersama-sama bersyukur. Hadir di rumah Tuhan ini. Memuji memuliakan nama Tuhan. Mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran Tuhan. Dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin firman-Mu. Kita akan satu di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita akan berdoa untuk semua kasih dan berkat Tuhan yang sudah kita alami sampai hari ini. Kita berdoa untuk semua yang berada di dalam kelemahan tubuh. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Lince Eskandari, Ibu Margareta Pombadika, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Bapak Yulus Pangala, Ibu Mariam Ambalinggi Biringkanai, Ibu Maria Tandirapa, Opa Uma Talama,
Ibu Dina Lisye, Bapak Yakobane, Bapak Habel Tiondo, Bapak Martin de Pangarungan, Ibu Herman Masa, Ibu Maria Tulak, Ibu dari Penatua, Ibu Berta Tulak yang dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao, anak Novayanti Buso Lebang, anak dari Bapak Yohanes Lebang, anak Natali Musu, anak dari Ibu Berta Tonapa, Bapak Pendeta Emeritus, Bapak Pendeta Amos Patadungan, Bapak Unggul Sianturi. Dan mungkin ada yang tidak tersebutkan, kita doakan semua. Lalu kita bersyukur untuk semua yang berulang tahun pada hari ini. Kita bersyukur untuk ulang tahun pernikahan dan semua gumul pengharapan kita kepada Tuhan. Serta rencana sidang kasis yang akan dilaksanakan secara online tanggal 31 Mei ini dan tanggal 3 sampai tanggal 5 sidang klasis di Kupang, tanggal 6 pentabisan Gereja Toraja Jemaat Kupang. Ya. Tuhan memberkati semuanya, boleh berjalan dengan baik, utusan-utusan jemaat boleh hadir di dalamnya, dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat seperjalanan Jemaat Keramat yang boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat kita. Selalu semangat. Ya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, kami boleh menikmati sukacita. Melalui perayaan yang luar biasa pada hari ini, yang tentu berlangsung di tengah-tengah gereja Tuhan di seluruh dunia, hari kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Terima kasih kami boleh ada di dalamnya, boleh menyaksikan melalui puji-pujian, pelayanan, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Berkatilah semua yang sudah kami lakukan dan alami di dalam perayaan ini, untuk semakin membuat iman kami menjadi teguh bahwa benar apa yang Tuhan janjikan, yaitu hadirnya Roh Kudus, sudah kami alami sampai hari ini. Bahwa janji Tuhan itu bukanlah janji yang palsu. Janji Tuhan itu ya dan amin sampai hari ini. Ajar kami juga meneguhkan iman kami untuk menghayati bahwa apa yang kami janjikan kepada keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman kami, jemaat di mana kami berada, kami ingat dan tidak lupa. Dan ajar kami untuk menyaksikan misi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di tengah-tengah dunia ini di dalam tuntunan kuasa Tuhan pribadi, yaitu Roh yang dijanjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang dapat kami alami sepanjang hari sampai pada hari ini. Dan kami percaya juga akan selalu kami rasakan. Berkatilah ya Tuhan, semua yang mengalami pertambahan usia, baik kelahiran maupun juga hari ulang tahun pernikahan. Mendapat berkat hadirnya anugerah anak, seperti keluarga yang kami kasihi Bapak Efraim dan Ibu Agustina Batik, di mana Tuhan sudah mengaruniakan hadirnya seorang putra pada hari Minggu malam di rumah sakit Koja, dan kini sudah ada dalam proses pemulihan
proses pertumbuhan anak kekasih yang juga sempat dirawat 1-2 hari, namun kini sudah semakin membaik. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua anugerah dan berkat Tuhan. Biarlah melalui hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, berkat hadirnya pekerjaan, anugerah anak, teman, calon teman hidup, bahkan berkat-berkat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, membawa kami untuk selalu menghayati betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga datang membawa semua jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini. Baik yang tertulis namanya maupun yang tidak, kami datang membawa kepadamu, memohon jamahan-mu kekuatan yang daripadamu, yang dirawat di rumah dalam proses pemulihan maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menjamah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, memberkati sehingga boleh mengalami kesembuhan. Dan semua keluarga yang penuh kasih sayang, memberikan pendampingan yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan kesehatan, cinta kasih, sehingga menjadi salah satu sarana untuk keluarga yang sakit mengalami semangat dan kekuatan. Kami juga bersama dengan Oma Rara, Ibu kekasih kami Karlina Teta, bersama dengan anak-anak, bersama dengan sahabat sepelainan kami Bapak Pendeta Rizal Mutulinggi bersama keluarga dari Opa Paulus Tangdilintin. Kami datang memohon kekuatan dan penghiburan atas kembalinya anggota keluarga ke hadirat Tuhan. Hiburkan dan kuatkan bahkan duka cita yang dialami oleh keluarga-keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam catatan ini. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami datang berdoa untuk semua perjuangan, usaha dan pekerjaan, baik yang dilakukan di darat maupun juga dalam pelayaran di laut. Kami berdoa Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh berkembang, boleh hadir di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Karuniakan selalu kekuatan dan kesehatan dalam rangka tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa dalam rangka penantian pekerjaan teman hidup bagi yang sedang berjuang mencari pekerjaan, bagi yang mengalami pengurangan kerja, dan anak-anak kami yang menantikan hadirnya pendamping yang sepadan, hadirnya anugerah anak di tengah keluarga. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau membukakan pintu-pintu berkat yang terbaik, kami percaya. Kami berdoa untuk semua orang tua kami di dalam usia indah mereka, yang kini harus hidup sendiri karena sudah ditinggalkan oleh pasangannya, kembali kepada Tuhan, bahkan setiap anak yatim piatu. Tuhan, hiburkan dan kuatkan. Hadirkan kami sebagai sahabat seperjalanan, menjadi bahagian yang berarti bagi kehidupan keluarga-keluarga kami yang membutuhkan pendampingan. Kami berdoa untuk semua keluarga, suami, istri, orang tua, anak, dan saudara yang jauh dari keluarganya. Karuniakan komunikasi yang baik, keharmonisan, berkati segala aktivitas
yang harus terjadi karena pekerjaan dan sebagainya, dan harus jauh dari keluarganya karena sekolah dan sebagainya. Berkati anak-anak kami di dalam studi mereka, TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Karuniakan mereka kesuksesan, keberhasilan, semangat dan pengandalan diri kepada Tuhan saja. Berkati anak-anak kami yang sudah mendengarkan pengumuman untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mungkin ada yang sudah mendapatkan tempat, mungkin ada yang masih harus berjuang untuk terus meyakini bahwa Tuhan menyediakan tempat yang terbaik untuk anak-anak kami melanjutkan studi mereka. Kami terus berdoa, yakin percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Biarlah anak-anak kami selalu percaya bahwa masa depan mereka sudah Tuhan persiapkan. Dan mereka tetap selalu semangat untuk melaksanakan atau mengikuti, menjalani proses perjuangan di dalam pendidikan. Berkati di dalam pelayanan lingkup jemaat, program-program pelayanan, skala jemaat, OIG, yang terdekat ini adalah gembala dan beberapa majelis gereja pengurus OIG akan mengikuti sidang klasis di Kupang. Berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk segala berkat yang luar biasa yang sudah disediakan Tuhan melalui anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat keramat untuk memberikan dukungan dan support yang luar biasa. Tuhan memberkati semua hati yang dengan penuh sukacita, ketulusan, mengambil bahagian di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah gereja Tuhan di jemaat keramat ini. Bahkan lintas klasis dan juga sinode, wilayah, PGI dan sebagainya. Berkati wisata rohani dan porseni PKB, berkati perjuangan panitia pembangunan dalam rangka mengupayakan penjualan tanah gereja untuk harapan kami hadirnya bangunan gedung pengembangan pelayanan dan juga lift bagi orang tua kami usia indah. Tuhan, untuk setiap hati kehidupan yang menjadi bahagian dari proses ini, Engkau jamah Tuhan, lembutkan hati, tuntunan hikmat-Mu, agar proses ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya apa yang dirindukan oleh jemaat-Mu di jemaat keramat tentang hadirnya gedung pengembangan dan juga lift buat orang tua kami di dalam usia indah, itu adalah sebuah kerinduan yang indah. Dan kami percaya bahwa semua proses-proses yang akan dijalani dalam rangka pengadaan gedung pengembangan pelayanan ini, Tuhan akan jamah dan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk pelayanan semua OIG, untuk pelayanan semua pekerja gereja, untuk kami sebagai penatua dan diaken, pengurus OIG, pelayan-pelayan di setiap ibadah-ibadah, musik, kantoria, dan semuanya. Bahkan teman-teman sepelayanan kami yang mengatur, menata parkiran, Tuhan memberkati semua, bergandengan tangan dengan jemaat, saling menghidupi, saling menopang, saling memberkati.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanan klasis, pelaksanaan sidang klasis, online tanggal 31 dan juga onsite pada tanggal 3 sampai 5 serta pentabisan Gereja Toraja Jemaat Kupang tanggal 6. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, cuaca yang indah, kesehatan, semua utusan-utusan jemaat, pengurus klasis bersama dengan panitia setempat Jemaat Kupang, semuanya bersinergi di dalam melaksanakan persidangan ini, berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan sidang wilayah, bahkan sidang sinode, kiranya semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus-pengurus yang Tuhan pakai di dalamnya, bahkan juga PGI, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negara Indonesia dan juga semua pemerintah sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan baik. Kami berdoa untuk dunia ini, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan tentang kesehatan dunia, tentang kedamaian, kami berdoa. Berbagai isu-isu kesehatan dunia tersebar di mana-mana. Sebagai manusia, kami mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi melalui janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan pada hari ini, bahwa akan mengirimkan roh, dan roh itu sudah kami alami sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Kami percaya kami tidak akan merasa takut. Kami akan yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami untuk berjuang hidup sehat dan hadir menjadi agen-agen perdamaian di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk semua aktivitas kehidupan kami hari ini dan selamanya. Tuhan selalu menyertai dan melindungi, dan pada waktu-waktu yang Tuhan perkenankan kami boleh kembali mengalami persekutuan di dalam Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur pengharapan kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sebagai umat yang telah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, petunjuk hidup baru untuk kita hayati dan maknai di dalam hidup kita setiap hari, salah satunya dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dengarkanlah petunjuk hidup baru, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dalam sukacita menantikan janjinya dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Percayalah, berkat-Nya terus dilimpahkan bagimu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan nyanyian syukur, Janji yang Manis.
ingat yang tak pernah timbul di halaman. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk nama dan samanya. Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Lakukan segala perkara untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Untuk sekarang dan selamanya. Untuk sekarang dan selamanya. Untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ayo Kardi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Oke lagi. Untuk menjadi alat kerajaanmu, mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi